Perkenalkan, nama saya Liviga Mardian Roti dari kelas 5TI6 dengan NIM 230241168 akan mempresentasikan materi tentang pemodelan dalam Decision Support System atau DSS dengan mata kuliah Artificial Intelligence, di mana pada pembahasan kali ini kita akan memahami jenis, tahapan, dan teknik model dalam Decision Support System. Yang pertama kita masuk ke dalam jenis model dalam DSS, yaitu ada model statistik, di mana ini digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Contohnya analisis regresi untuk melihat hubungan antara jumlah iklan dan penjualan. Lalu ada model finansial untuk membantu membuat laporan pemasukan dan proyeksi finansial, biasanya semi terstruktur dan ditulis dengan bahasa khusus. Lalu ada model optimasi, di mana ini untuk menggunakan pendekatan seperti linear programming atau LP untuk menentukan keputusan terbaik dalam alokasi sumber daya. Lalu ada tahapan pemodelan dalam DSS. Yang pertama ada identifikasi masalah, di mana ini menentukan masalah inti dan menganalisis lingkungan, budaya, serta proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada identifikasi variabel. Ada 3 variabel, di mana variabel keputusan atau decision, variabel hasil atau outcome, dan variabel tak terkendali atau uncountable. Yang ketiga ada forecasting, di mana ini digunakan untuk membuat peramalan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa mendatang. Lalu ada manajemen model untuk mengatur penggunaan model agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan DSS. Lalu kita masuk ke dalam kategori proses dan teknik pemodelan. Ada optimalisasi masalah sederhana, yaitu tabel dan pohon keputusan. Ada optimalisasi algoritmik, yaitu LP, model matematika linear dan model jaringan. Lalu ada optimalisasi analitik, yaitu model inventory atau persediaan. Lalu ada simulasi, yaitu eksperimen untuk mencari solusi terbaik di antara banyak alternatif. Lalu ada heuristik, yaitu solusi dengan aturan praktik atau rule of thumb. Dan ada model prediktif atau forecasting analisis Markov. Kita masuk ke dalam analisis model, yaitu statis versus dinamis. Model statis ini digunakan untuk menangkap satu kejadian saja yang dianggap stabil seperti potret dalam satu waktu. Sebagai contoh, yaitu menganalisis pendapat per triwulan atau per tahun, seperti gambar yang sudah tertera pada slide. Lalu ada model dinamis, di mana ini digunakan pada situasi yang berubah seiring waktu atau mempertimbangkan tren. Contohnya proyeksi laba rugi 5 tahun, di mana harga, biaya, dan kuantitas berubah. Lalu ada 3 situasi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada kepastian atau certainty, atau semua informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersedia lengkap dan hasilnya pasti. Yang kedua ada resiko atau risk, di mana hasil dari alternatif diketahui namun hanya dalam bentuk probabilitas atau peluang tertentu. Dan yang terakhir ada ketidakpastian atau uncertainty, di mana hasil dari setiap alternatif tidak bisa diprediksi dengan jelas dan tidak memiliki probabilitas yang diketahui. Lalu ada representasi grafis model, di mana hubungan antar variabel digambarkan dengan panah yang bisa bersifat pasti, tidak pasti, atau beresiko. Yang pertama, seperti pada gambar yang pertama ada kotak, yaitu variabel keputusan. Yang kedua ada lingkaran atau variabel tak terkendali. Dan yang ketiga oval atau variabel hasil. Lalu kita masuk ke dalam contoh model laba sederhana. Seperti sudah tertera pada diagram di samping, maksudnya seperti yang sudah tertera pada struktur di samping, yaitu ada unit terjual, lalu rentetan, lalu pentagon, lalu di mana rumus utama ini yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, lalu pendapatan sama dengan unit terjual dikali harga, lalu unit terjual sama dengan 0,5 dikali jumlah iklan atau asumsi, lalu pengeluaran sama dengan unit cost dikali unit terjual ditambah dengan biaya hidup. Lalu kita masuk ke dalam tabel versus pohon keputusan. Tabel keputusan mengorganisasi informasi dalam format tabel untuk membantu menentukan alternatif terbaik. Lalu pohon keputusan yaitu representasi grafis yang lebih ringkas dan mampu menggambarkan masalah yang lebih kompleks dengan cabang-cabang keputusan. Lalu kita masuk ke dalam pemrograman matematis, yaitu linear programming atau LP. Tujuannya adalah untuk mencari alokasi sumber daya yang optimal untuk hasil maksimal atau biaya minimal, yang mencangkup decision variable atau variabel yang dapat dikontrol oleh pengambilan keputusan. Lalu objective function atau fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan atau laba atau meminimalkan atau biaya. Lalu ada constraints, yaitu batasan atau kendala sumber daya yang tersedia.
Lalu ada simulasi, yaitu eksperimen what if, di mana karakteristik simulasinya yaitu menirukan kenyataan, bukan replika persis. Lalu digunakan untuk eksperimen what if, tidak menjamin solusi optimal tapi menjelaskan pola sistem. Dan juga simulasi ini memiliki jenis-jenis simulasinya. Yang pertama, probabilistik, yaitu melibatkan variabel acak, visual hasil dari bentuk grafis, dan Monte Carlo atau berbasis bilangan acak. Nah, yang selanjutnya ada heuristik atau solusi cepat dan praktis, di mana definisinya penyelesaian masalah dengan aturan sederhana atau rule of thumb. Nah, kelebihannya cepat dan hemat waktu, serta memberikan solusi yang cukup baik atau seringkali 90-99% optimal. Nah, kapan sih heuristik ini digunakan? Digunakan ketika data tidak lengkap atau tidak pasti, masalah terlalu kompleks atau optimasi, dan waktu komputasi untuk optimasi terlalu lama. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Model adalah inti dari sebuah decision support system atau DSS. Pemilihan model yang tepat sangat krusial untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Model biasanya bersifat statis atau dinamis, dan situasi keputusan bisa berupa kepastian, risiko, atau ketidakpastian. Nah, tools utama untuk pemodelan yaitu linear programming atau LP. Lalu untuk optimasi sumber daya, yang kedua yaitu simulasi untuk masalah kompleks dan eksperimen what if, dan ada heuristik untuk solusi praktis dan cepat. Nah, sekian presentasi dari saya tentang Decision Support System atau DSS, dan terima kasih.